Setiap anak juga diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab besar sekali terhadap anak-anaknya, seperti merawat sejak dalam kandungan hingga lahir ke dunia, mengajari, membiayai, serta menyekolahkan dan mendidik anak agar tumbuh menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya saat anak sudah tumbuh menjadi orang dewasa nanti. Mereka harus menyiapkan anak-anaknya agar siap hidup bersosial dan bermasyarakat serta menjadi generasi penerus keluarganya kelak. Dalam Islam, seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya atau birrul walidain. Birrul walidain memiliki arti berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekadar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan, namun yang utama adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Islam, setiap anak diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua artinya tidak menyakiti orang tua dan senantiasa mematuhi perintahnya. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis 11 bulan 6, untuk membuat orang tua menjadi bahagia, anak harus berbakti kepada keduanya. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Islam memang mewajibkan seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan selalu taat akan perintahnya, berbuat baik dan tidak menyakiti hati orang tua. Namun tak hanya anak saja yang harus menjaga perasaan dan hati orang tua. Anak juga berhak dijaga perasaannya oleh kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Menjaga keluarganya berarti menjaga anak-anaknya juga agar terhindar dari keburukan. Maka para orang tua memiliki kewajiban untuk mengasihi anak dengan penuh kasih sayang. Hukum orang tua yang menyakiti hati anaknya. Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang yang durhaka pada anaknya. Seorang yang menemui Umar bin Khattab untuk menceritakan sikap anak durhaka dalam Islam yang dilakukan anaknya. Dan kemudian Umar memanggil anak tersebut kemudian menegur apa yang sudah dilakukan anak tersebut. Anak itu kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Dan Umar membenarkan perkataan anak tersebut sembari menjelaskan jika haknya adalah memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberi nama baik dan mengajari tentang Al-Quran. Kemudian anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi.
Ia menamakanku Ju'lan atau tikus atau curut, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Umar lalu memandangi orang tua tersebut sembari berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Orang tua yang menyakiti hati anak ditambah dengan menelantarkan anaknya tersebut mengartikan jika orang tua baik ayah atau ibu sudah berdosa pada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Sebagai orang tua tidak boleh beranggapan dapat memperlakukan anak seenaknya, sebab orang tua memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam urusan melahirkan, namun berbagai penyebab lainnya di dunia. Segala kebutuhan dan hak seorang anak juga harus terpenuhi, mulai dari kasih sayang, makanan, pakaian, tempat bernaung, dan juga pendidikan anak dalam Islam yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sifat orang tua yang tidak disukai oleh Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada para orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan kebaikan pada anak-anaknya. Beliau melarang keras orang tua berbuat kasar pada anak. Hal ini karena baik buruknya anak sangat bergantung pada pola asuh orang tua. Berikut ini sifat orang tua yang tidak disukai oleh Rasulullah. Yang pertama, bersikap kasar dan memaki anak. Sebagai orang tua yang baik tidak boleh memaki anak karena perilaku nakalnya. Jika anak nakal, nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang, bukan malah memaki anaknya atau bahkan menyumpahi anak. Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Adab, hadis nomor 4297. Jadi memaki anak dengan sebutan yang tidak pantas dan bermakna menghinakan anaknya merupakan sebuah bentuk kejahatan. Yang kedua, orang tua yang pilih kasih. Nu'man bin Bashir bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku." Ibuku Amroh binti Rawahah kemudian berkata, "Saya tidak suka engkau melakukan hal itu," sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apakah engkau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu?" Ia berkata, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Ayahku kemudian kembali dan menarik dari sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibat, hadis nomor 3055. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu dilarang untuk pilih kasih kepada anak-anaknya. Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lain adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Karena sikap pilih kasih adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya dan pangkal dari permusuhan antar saudara. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anak. Bentuk perhatian yang tertinggi orang tua kepada anaknya adalah memberikan pendidikan yang baik. Tidak memberikan pendidikan yang baik dan maksimal adalah sikap orang tua yang sangat buruk. Pendidikan ini maksudnya mengajarkan anak pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, bukan hanya menyekolahkan anak saja.